Oke, sekarang kita masuk ke bab tentang pergeseran grafik fungsi. Ini kan gurumu sudah ngajari ya. Will. Pergeseran di sini nanti itu ada, Kak Tari jelaskan dulu dasarnya sebenarnya ada dua, terus nanti digabung jadi satu. Jadi ketika misalkan Kak Tari punya grafik seperti ini grafiknya kalau dia digeser ke atas atau ke bawah. Ya, kalau misalkan grafiknya itu, misalkan ini ada 1, 2, di sini harusnya grafiknya ditepat di angka 0 gini ya. Terus kemudian Kak Tari geser ke atas ini. Ini misalnya yang A. Terus kemudian di sini ada ini -3. Pak geser ke bawah. Ini misalkan yang B, ini ya. Di sini nanti dia punya dua rumus. Di sini rumusnya adalah fx itu sama dengan x kuadrat plus minus a. Kenapa kok plus minus? Di sini nanti dia akan bernilai positif a jika digeser ke atas. Ke atas sumbu x ya. Ke atas sumbu x. Jadi seperti ini nanti. Terus kemudian dia akan bernilai negatif ketika apa? Dia digeser ke bawah. Digeser ke bawah dari sumbu X. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan Kak Tari tanya, ini grafik FA-nya gimana? Berarti Kak Tari bisa menjawab, Kak Tari taruh mana ya? Di sini aja ya. Yang A, berarti Fx-nya adalah, di sini kita punya rumusannya kan X kuadrat ya. Berarti X kuadrat. Terus di sini karena dia digeser ke atas, kita hitung A-nya dihitung dari mana sih Kak? Dari titik 0 ke titik yang sini. Jadi dia digeser tuh 2. Ada dua satuan ke atas. Berarti di sini Kak Tari bisa nulis karena ke atas berarti plus, 2 satuan berarti plus 2. Nah, terus hati-hati guys, di sini ada yang membedakan. Ini itu ketika kurvanya menghadap kemana, X kuadratnya bernilai positif ketika kurva menghadap ke atas. Jadi ke atas seperti ini. Tapi dia nanti X kuadratnya akan bernilai negatif. Jadi sini negatif ya. Kalau kurvanya dia menghadap ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu guys. Itu ya. Atau gini aja deh. Untuk membedakan biar kalian tahu. Di sini Kak Tari ganti. Ini misalkan -1 ya. Nah, seperti ini deh. Nah, gini ya. Kalau seperti ini berarti gimana? Sama dia. Fx sama dengan, kita lihat kurvanya karena menghadap ke bawah, berarti dia diawali dengan minus. Berarti di sini adalah minus x kuadrat ya. Kemudian ternyata dia digeser berapa satuan di sini? 1. Hanya 1 satuan ke bawah. Nah, karena ke bawah berarti dia adalah negatif 1. Seperti itu. Sudah selesai. Itu namanya adalah pergeseran grafik. Ini kalau untuk ke atas atau ke bawah. Seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan pergeserannya ke kanan atau ke kiri? Nah, seperti itu ya. Di sini langsung Kak Tari jadikan 1 ya. Kalau digeser ke kanan atau dia ke kiri, ini ya. Nah, sini aja. Misal Kak Tari ada seperti ini, ya. Terus di sini misalkan ini ada -3, di sini ada 5, ini ya. Terus misalkan di sini dia menghadap ke atas, yang ini menghadap ke bawah. Ini yang A, ini yang B ya. Terus apakah sama rumusnya dengan ini? Berbeda. Rumusnya di sini adalah fx x dalam kurung plus minus a dikuadratkan. Nah, itu adalah rumusnya. Terus gimana Kak? Terus di sini sama kayak ini ya. Di sini nanti dia bernilai positif asalkan dia menghadap ke atas. Dia nanti di sini dikasih negatif kalau dia berada ke bawah. Seperti itu guys.
Berarti kalau seperti ini bagaimana Kak Tari? Kalau seperti ini kita punya, hati-hati di sini. Dia A-nya bernilai positif justru kalau digeser ke kiri. Gitu. Jika digeser ke kiri. Dan dia akan bernilai negatif A-nya jika digeser ke kanan. Hati-hati di situ ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana Kak? Coba di sini. Untuk yang A dulu. Di sini kan fx sama dengan, kita lihat. Di sini kan karena dia menghadap ke atas kurvanya, berarti dia positif ya. Terus kita lihat, dia kan digeser sebanyak dari, ingat ya, titiknya itu selalu dari 0,0. Berarti kan dia digeser 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Karena ke kiri berarti sini adalah plus 3. Nah, seperti itu guys. Jangan lupa kuadratnya. Tuh ya. Terus yang B di sini kan fx sama dengan, gini ya. Fx sama dengan di sini adalah apa ini? Dia kan menghadap ke bawah. Nah, kalau menghadap ke bawah otomatis di sini kita kasih minus. Ini ya. Kemudian karena dia digeser ke kanan, berarti dia negatif. Berarti X min, di sini geser berapa satuan, tinggal dilihat sini aja. Oh, 5. Berarti X min 5 dikuadratkan. Nah, seperti itu guys. Terus bagaimana Kak kalau misalkan dia digeser campuran? Nah, kalau campuran bagaimana? Ini sudah paham ya? Boleh Kakak hapus di sini ya. Tuh, diingat-ingat dulu. Tak beri waktu selama 5 detik kalian mengingat. Kalau dia ke kanan ke atas, berarti ini rumusnya x kuadrat plus minus a. Ingat, kalau kurva menghadap ke atas berarti x kuadratnya positif. Kalau ke bawah berarti dikasih minus. Terus plus kalau dia digeser ke atas, min kalau dia digeser ke bawah. Kalau yang kebalikannya kanan kiri, kalau digeser ke kiri dia justru malah plus. Kalau digeser ke kanan dia malah minus. Nah, itu ya. Boleh saya hapus. Sekarang bagaimana kalau misalkan di sini dia gabungan? Nah, misalkan dia gabungan seperti ini ya. Nah, di sini dia digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Rumusnya adalah yang gabungan dari itu tadi. Cuman di sini fx sama dengan x plus minus a di plus minus b. Nah, itu. Ini dilihat dari apa? Ke kanan atau ke kirinya. Jadi dia positif a kalau dia ke kanan. Ini ya. Negatif a jika dia ke kiri. Dan satu lagi, dia akan positif B kalau dia ke atas. Dan dia akan negatif B kalau dia ke bawah. Untuk yang lainnya sama di sini, sorry kurang kuadrat. Kalau misalkan di sini dia kurvanya menghadap ke atas, berarti sini positif. Kalau kurvanya menghadap ke bawah, berarti dia negatif. Gitu. Terus gimana Kak kalau seperti ini? Ya sudah, tinggal kita apa? Kita lihat yang pertama, karena gini kurvanya menghadap ke atas berarti positif ya. Berarti di sini X. Nah, di sini kita lihat dia digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Berarti di sini karena dia ke kiri, oh sorry, ada kesalahan menulis. Ini ke kiri ke kanan ya. Nah, karena dia ke kiri, berarti otomatis di sini adalah X plus 3 kuadrat. Nah, jadi dilihat ininya dulu. Kemudian kita lihat dia digeser 2 satuan ke atas. Nah, karena ke atas berarti dia plus 2. Sudah selesai. Ini adalah pergeseran grafik. Nah, paham ya? Lalu di sini materi selanjutnya Kakak punya yang namanya persamaan. Jadi dia menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat.
Ya, menyusun persamaan fungsi kuadrat. Di sini kakak punya dua cara. Sebenarnya ada tiga cara, cuma kakak lihat dulu gurumu sampai mana ya. Yang pertama, di sini kita membutuhkan nih ya, nilai X1 dan X2, yaitu di sini pembuat nol fungsi ya. Lalu yang kedua, kakak memerlukan satu titik X, Y. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kak rumusnya? Rumusnya itu adalah Fx sama dengan A, kakak kalikan dengan X min X1, kakak kalikan dengan X min X2. Ini adalah rumusannya. Nah, misalkan nih, kakak punya contoh soal seperti ini. Sebentar, biar angkanya bagus, kakak lihat dulu. Nah, misalkan seperti ini. Di sini dia ada minus 4, terus kemudian di sini 4, di sini ada satu titik yang melewati tepat di sini. Dia juga sebagai titik puncaknya, titik koordinat balik minimum ya, karena di bawah. Terus di sini apa kak yang harus kita catat? Kita catat di sini apa? Di sini kakak perlu X1 dan X2. X1, X2 itu pembuat nol fungsi. Dia yang memotong, dua titik yang memotong di sumbu X. Nah, di sini ini kan sumbu X-nya ya. Ini X, ini Y. Kebetulan ini sudah ada dua, ya kan? Bisa kakak tulis berarti X1-nya sama dengan minus 4, sedangkan X2-nya sama dengan 4. Ini ya. Terus kemudian kakak perlu satu titik X, Y. Satu titik itu adalah sembarang titik, tapi dia berada di grafik ini. Dan ternyata ada di sini, ya kan? Dan termasuk titik puncaknya. Di sini bisa dilihat berapa itu? Titiknya adalah 0,-16. Berarti 0,-16. Nah, kita sudah lengkap apa yang kita butuhkan. Terus bagaimana, Kak? Lalu kita masukkan ke rumus ini. Di sini ada X1, ada X2. Terus ada X, Y. X-nya kita masukkan di sini, ini juga. Nah, masih ingat kan? Fx itu juga sebagai nilai Y. Berarti ini juga sebagai nilai Y. Terus diapain, Kak? Dimasukin dengan tujuan kita mencari A. Jadi langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari nilai A. Ini kakak hapus dulu ya. Nah, kakak tulis kembali di sini, X1-nya ada minus 4, X2-nya ada 4, titiknya adalah X, Y-nya adalah 0,-16. Jadi langkah pertama kita cari nilai A. Nih ya. Mencari nilai A kita masukkan semuanya di persamaan. Fx sama dengan A, X min X1, kakak kalikan dengan X min X2. Fx-nya di sini adalah nilai Y kan? Y-nya minus 16, masukkan di sini minus 16 gitu. Sama dengan A, X-nya di sini adalah 0. Kemudian X1-nya minus 4. Minus 4 berarti kan dia plus 4. Kemudian X-nya ada 0 minus X2 minus 4. Gini ya. Berarti kakak punya minus 16 sama dengan A. 0 tambah 4 itu 4. 0 dikurangi 4 adalah minus 4. Sehingga di sini minus 16 itu sama dengan A kali 4 kali minus 14. Berarti minus 16A. Berarti A-nya ketemu berapa? Minus 16 dibagi minus 16. Jelas 1 ya. Terus gimana, Kak? Baru kita cari fungsinya. A-nya sudah ketemu, tetap kita masukkan ke rumus ini. Cuma di sini yang kita masukkan adalah nih ya, yang kita masukkan Fx-nya tetap tidak dimasukkan lagi. Ini sudah tidak berguna lagi. Dia berguna ketika kita mencari nilai A.
Berarti di sini A-nya 1, kemudian di sini X-nya tetap, dia tidak dimasukkan lagi di sini. Yang kita masukkan adalah X1 dan X2-nya. Nah, seperti itu. Terus gimana, Kak? Fx sama dengan, nah, ini kebetulan nilainya 1 ya. Misalkan ini 2, berarti nanti kalian harus menghitung dulu ini. Kita kalikan pelangi, terus baru dikalikan dengan nilai A-nya, gitu. Ini kebetulan 1, jadi tidak mempengaruhi perkalian kan. Berarti kakak bisa langsung X kali X adalah X kuadrat, X kalikan minus 4 adalah minus 4X, 4 kalikan X adalah 4X, 4 kalikan minus 4 adalah minus 16. Gitu ya. Terus berarti di sini Fx-nya sama dengan X kuadrat, ini hilang ya, minus 16. Nah, inilah jawabannya. Seperti itu guys. Tuh ya. Oke, paham di sini ya. Jadi langkahnya kalian cari dulu nilai A. Setelah kalian tahu nilai A-nya, baru nanti kalian masukkan ke persamaan dengan catatan Fx dan X-nya jangan dimasukkan. Supaya nanti dapat nilainya, persamaan fungsi kuadratnya. Sudah selesai dari sini. Paham? Oke. Bisa kakak lanjutkan untuk yang kedua ya. Yang kedua cukup mudah juga kok. Ini boleh kakak hapus ya. Ini materi yang terakhir. Yang kedua di sini ketika diketahui satu titik puncak, satu titik koordinat baliknya ya. Terus kemudian di sini juga diketahui satu titik. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya adalah Fx sama dengan A, kakak kalikan dengan X min XP kuadrat plus YP. Ini adalah rumusnya. XP YP ini sebagai koordinat titik baliknya ya. Nah, tuh. Contohnya sebentar. Kakak cari gambar. Biar nanti nggak salah. Biar ada jawabannya. Nah, ini ya. Kalau ada seperti ini bagaimana? Kalau ada seperti ini tuh berarti di sini nanti kita kan punya koordinat titik puncak. Ingat titik puncak itu berada di puncak atas maupun puncak bawah, gitu ya. Di sini kan kita punya titik puncaknya adalah XPYP-nya itu adalah minus 4,0. Nih ya. Sedangkan untuk XY-nya, satu titik, ini sama, satu titik berada di grafik ini, dan kebetulan ada di sini, yaitu 0,-8. Ini ya. Nah, terus bagaimana Kak? Sama, langkah pertama kita cari dulu nilai A. Kakak tulis kembali, di sini XPYP-nya, dia ada minus 4,0. Terus satu titik XP XY-nya itu adalah 0,-8. Oke, langkah pertama kita masukkan rumus. Berarti di sini kakak punya Fx itu sama dengan A. Kakak kalikan dengan X min XP kuadrat plus YP. Ini ya. Terus bagaimana Kak? Kita masukkan ke persamaan. Di sini kan Fx-nya di sini minus 8 ya, kan nilai Y. Minus 8 sama dengan A, X-nya di sini adalah 0, min XP, min 4, berarti plus 4 kuadrat plus YP-nya adalah 0. Ini ya, berarti minus 8 sama dengan A kalikan 0 tambah 4, 4 dikuadratkan, berarti 16. Ini ya, berarti A-nya kita dapat berapa guys? Minus 8/16. Berarti A-nya ketemu minus setengah. Nah, kalau sudah ketemu nilai A-nya,
baru kita masukkan ke persamaan ini lagi. Dengan syarat apa? Fx-nya nggak usah kamu masukkan. Di sini kakak langsung ya. Berarti di sini x plus 4 kuadrat plus 0. Ini ya. Berarti di sini fx sama dengan minus setengah x plus 4 kuadrat. Itu hati-hati. X plus 4 kuadrat itu artinya x plus 4 dikalikan x plus 4. Kayak gini ya. Nah, itu artinya seperti itu. Terus bagaimana? Ya kita kalikan pelangi dulu. Kalau misalkan kakak kalikan, berarti ini adalah x kuadrat. Ini hasil akhirnya ya. Jadi kakak langsung nulis hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Ya kan? Berarti di sini fx itu sama dengan minus setengah x minus 4x minus 8. Nah, selesai. Hanya tinggal seperti itu, guys. Ini kalau diketahui XP dan YP. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa soalnya di sini ya. Dadah.